Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 4 September 2023, yaitu hari trading ke-158. Kita ada 5 alert hari ini, nanti kita akan lakukan analisa ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi saya trading snapshotnya saya bypass karena beberapa memberikan masukan, Pak, kalau informasi market beberapa orang bisa cari sendiri. Sekarang sudah bisa cari di Stockbit, sekarang bisa cari di RTI. Saya bilang oke, benar juga lah. Saya untuk mempersingkat waktu, maka langsung aja fokus ke analisanya ya, Bapak dan Ibu. Oke, nanti kita cobalah ya mana yang terbaik. Bapak Ibu, dari ini ada alert robotnya ada 5. Jadi mulai Harum sampai RMKI ya, mulai dari jam 10 sampai jam 3 tadi ada alert. Nah, nanti kita akan pilih salah satunya. Alert ini terkirim dari Telegram bot, dilakukan bot ya, Bapak Ibu, itu dia. Silakan Bapak Ibu nanti kalau menggunakan robotnya juga bisa digunakan di sini. Dan ini ada disclaimer ya Bapak Ibu, disclaimernya on ya. Tayor one race, jadi mohon dibaca disclaimernya. Oke, kita akan pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, kita akan coba bikin analisanya secara efisien ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah Telegram botnya, Bapak Ibu nanti bisa join robotnya, ada linknya ada di deskripsi video. Nah, apa yang kita lakukan di dalam auto market close seperti biasa setelah market tutup, setelah datanya update, maka kita akan mengecek dulu apa saja alert hari ini. Perintah di robotnya adalah alert ya. Tadi saya dapat masukan juga, Pak, tutorialnya terlalu panjang. Pertama, terus kemarin ada komplainnya, Pak, video-videonya terlalu panjang. Ini ada dua kemungkinan, memang ada yang orang pingin cepat aja, singkat-singkat saja. Dua, karena ada juga yang memang pingin belajar detail. Jadi yang bilang, Pak, biarkan saja, nanti diberikan optionnya, dipilih-pilih. Nah, saya di deskripsi video itu sudah coba memberikan waktu timestamp-nya ya, Bapak Ibu. Oke. Tiap orang beda-beda punya concern masing-masing. Ini kita lihat Arum, BSSR, Saratoga, ESA, RMKE ya, RMK Energi. Jadi ini ada 5 nanti kita akan pilih satu analisa detail, sisanya akan analisa singkat. Bahkan nanti sisanya kita buat aja video terpisah biar pendek-pendek karena tidak semua orang ingin melihat analisa yang dia tidak butuhkan. Oke. Nah, seperti biasa kita akan cek dulu kompositnya Bapak Ibu. Kita cek juga apa saja rekomnya. Jadi kadang-kadang kan dia ada big data analysis, tapi juga kita kadang rezeki kita munculnya ada di rekom, maka kita cek hasil dari screening rekomnya. Perintahnya adalah rekom. Jadi apa saja saham yang menarik hari ini dari rekom, kita cek dulu tanggalnya ya. Pastikan Bapak Ibu tanggal yang tidak salah. Kalau salah mohon dilaporkan kepada saya. BBNI ini di star rotationnya tadi pagi saya posting BBNI-nya. Postingnya di mana ya? Stockbit ya. BBNI rotasi bintangnya bagus, tapi tidak ada alert. Nanti mungkin kita bikin analisa terpisah. Ada BSSR, ada alert. Metsi kemarin alert, sekarang sign of weakness. Saratoga ada alert ya, tebik. Oke. Yang mana kita bahas ini? Saratoga. Saratoga ini apakah karena Sandiaga Uno mau jadi cawapres? Itu isu liar. Tadi saya nonton sedih banget ya, nonton kalau ngelihat AHY ya, Demokrat. Tapi saya coba menjauh lah kita dari urusan politik. Ya, BBKP, BBTN, potensial reversal, ini Bapak Ibu alami, segala macamnya Bapak Ibu bisa analisa. Kalau aja ada unit traktor tidak ada alert, Bapak Ibu bisa analisa kalau berminat. Cepin sel, PWS sel semua. Lalu Golden Cross ada Elsa, kemarin ITMG tidak ada alert dia, opening gap up-nya tinggi sekali ya, ada LSIP. Nah, LSIP ini tidak ada alert, Bapak Ibu bisa analisa sendiri. Dead Cross hati-hati ya, TPA. Nah, nih Akra, BBNI tidak ada alert. Energi ada alert nggak ya? Ada kayaknya. Oke, gitu dia Bapak Ibu. Lalu kita bahas SCR Fibum. Nah, biasanya Fibum ini ada analisa ledakan volume. ITMG tidak ada alert, tapi dia di sini Mora NCKL nih Bapak Ibu semuanya tidak ada di ledakan volume. Nanti kita ingin bahas terpisah. Oke, kita sekarang masuk pembahas komposit dulu. VPA, mulai dari Speedo. Jadi Bapak Ibu urutan-urutannya adalah kita ngecek dulu Speedonya kalau dari komposit. Kenapa kita harus bahas komposit? Karena komposit itu adalah psikologi dari market. Dia adalah pembobot, dia adalah acuan ya Bapak Ibu. Jadi fund manager itu kalau mereka bikin reksadana, lalu mereka lihat performan marketnya, mereka akan bandingkan terhadap komposit. Jadi komposit juga kadang-kadang saham kita tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada masalah dengan saham kita, tapi karena kompositnya merah ikut merah gitu. Ya, Speedo komposit, maka kita perlu mempelajari komposit.
atau menganalisanya tiap hari untuk mengetahui apa sih yang terjadi di market. Nah, dari speedometer, fear and greed untuk mendeteksi kondisi psikologi market, maka speedometer kita berada di zona greed. Artinya saat ini komposit itu demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau secara teori, kalau demand lebih besar daripada supply, artinya harga bisa terus naik kan? Karena harga naik itu bukan karena laporan keuangan bagus, demand karena demand itu lebih besar daripada supply ya. Demand lebih besar daripada supply. Oke, itu posisi komposit untuk penutupan hari ini, end of day ya. Kalau Bapak Ibu buka jam 1 siang itu namanya midday. Jadi sehari 2 kali untuk speedometer ini menghitung. Nah, sekarang kita lihat untuk Star C0, mudah-mudahan datanya sudah update ya. Ini perlu juga saya cek ini. Star C0 tanggalnya end of day tanggal 4, benar ya, 4 jam. Kalau kita lihat pergerakan kompositnya, IHSG secara relatif ya Bapak Ibu, IHSG hari ini naik 0,27, dia positif ya. Jadi dia relatif positif. Jadi kalau kita lihat ada saham lain yang mungkin naiknya 0,1, maka dia akan relatif melemah gitu. Lihat industri ini jarak antar bintangnya mulai memendek, kesehatan malah melemah, siklik melemah, ini melemah, non siklikal melemah, infra momentumnya naik ke atas, energi melemah ini Bapak Ibu, walaupun ada RMK energi tapi basic masih konsisten, dia bergerak pelan dia ke sana ya. Oke, itu adalah untuk sektoral. Jadi banyak yang melemah nih. Tekno yang menguat Bapak Ibu. Nih Tekno kita bisa perhatikan mungkin ada Goto di dalamnya ya. Oke. Sekarang kita lihat VPA weekly composite. Jadi kalau kita lihat chart weekly, kita harus perhatikan bahwa volumenya untuk hari ini adalah hari Senin, berarti nanti volumenya tidak valid, sinyalnya juga belum pasti muncul yang tidak valid juga. Nah, kalau kita lihat, memang kompositnya harganya sudah break sedikit di atas upper down chain kemarin ya. Cuman volumenya nih belum valid Bapak Ibu. Makanya dia di sini sinyalnya muncul no demand, upside unlikely soon. Kenapa? Ya, untuk naik ini dibutuhkan demand. Demand membutuhkan volume yang besar. Nah, makanya kita bilang ini belum valid. Kita tunggu hari Jumat ya. Tapi oke lah ya, untuk 3 minggu kemarin kita lihat dia ada kenaikan, terlepas nanti minggu sebelumnya itu ada 17 Agustusan. Yang hari Jumatnya seminggunya cuma 4 hari. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan VPA Composite. Kita lihat VPA untuk daily-nya. Jadi sini lebih jelas. Oke. Ya. Jadi memang dia sempat seperti disampaikan seperti uptrust, terindikasi uptrust. Di sini terindikasi uptrust dan dia harus divalidasi dengan candle bear candle. Tapi bear candle-nya itu dia ada perlawanan ya Bapak Ibu, tidak full body. Jadi dia close lagi di mid. Jadi di sini butuh ya, belum valid waktu itu saya sampaikan. Sekarang dia mau retest lagi ke atas. Ini nanti kalau sebenarnya di minggunya ini apakah dia menjadi uptrust-nya di weekly. Karena kita takutnya dia bermain di weekly, kita tunggu, masih tunggu. Jadi memang kalau di VPA itu Bapak Ibu kalau dia bermain-main di zona atas ini mengkhawatirkan itu. Jadi ada namanya uptrust and spring ya. Jadi bisa dia main-main di atas, ternyata dia turun lagi. Jadi belum tentu dia valid ini. Karena volume di weekly-nya belum. Karena harus tunggu konfirmasi di weekly. Nah, apa yang dilakukan? Ya kita terpaksa wait and see lah Bapak Ibu. Karena kan kita tidak bisa menggerakkan market. Begitu, karena kita sebagai retail, kita hanya memastikan stop loss kita valid. Stop loss-nya tidak fail gitu ya. Jaga terus stop loss. Jadi saya juga berapa ini kan kondisi kritikal seperti ini saya tidak gatal tangan untuk menjual, tapi juga saya pastikan nambah-nambah posisi stop loss. Kalaupun ada saham yang perlu di trailing up, saya akan trailing up
minimum risknya menjadi kecil. Oke, berikutnya sekarang kita akan masuk pembahasan sahamnya. Lah, tadi yang mau kita bahas tadi apa ya? Jadi kalau lihat di VPA ini kita akan bahas Saratoga Bapak Ibu ya, Saratoga ya. Jadi alert ada BSR juga, tapi ini Saratoga nih saya nggak tahu apakah ada hubungannya nanti dengan muncul isu Sandiaga Uno kalau dia menjadi wakil. Tapi itu tidak penting. Kalau dalam forum price analysis yang penting bagaimana price, bagaimana volume. Price, discount everything, volume validate. Nah, kita akan bahas itu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nanti kita bahas Saratoga, lalu yang lainnya kita akan bahas secara cepat ya. Atau kita pisah nanti chatnya supaya nggak terlalu lama. Baik, kita cek alert SRTG. Karena ada yang komplain juga, Pak ini videonya lama-lama banget. SRTG. Oke, Saratoga sebenarnya alertnya ini konsisten keluar dari bulan April. Dari bulan April mungkin berhenti bulan Juli lah ya. Jadi Bapak Ibu di sini kita lihat dia mulai fresh atau kita bilang sedikit fresh mulai di sini nih. Kan Pak. Nah, ini mulai di sini nih beruntun ya. Sempat berhenti sebentar. Enggak juga ya. Dia keluar terus ya Saratoga nih. Mudah-mudahan bagus ya Bapak Ibu. Oke. Itu dia. Apa yang kita lakukan pertama-tama adalah setelah kita tahu alertnya. Jadi ada yang bertanya, Pak ini alertnya keluar-keluar terus, bagaimana trading plan-nya? Trading plan-nya masih sama ya Bapak Ibu. Kalau dia keluar terus berarti memang bagus ya terjadi akselerasi. Cuman belinya kapan? Beli terbaik menurut saya adalah ketika alertnya fresh. Tapi harus analisa dulu ya. Tadi Bapak siapa yang nanya ya? Tadi dia japri kepada saya setelah dia papanya robot. Fresh itu adalah ketika alert pertama dan alert kedua. Tidak ada aturan baku, tapi biasanya kalau alertnya senyap 1 bulan dia tidak ada alert, begitu ada alert berikutnya saya katakan fresh. Apa alert yang tidak fresh? Kalau dia dalam 1 hari ini ada alert ya, A. Terus 2 hari kemudian alert. Terus 5 hari kemudian alert. Nah, yang kelima ini tidak fresh karena freshnya ada di pertama dan di kedua. Gitu. Jadi kalau ada alert di sini, ada alert lagi hari ke-10, ada alert lagi hari ke-15, beda 5 hari, yang di sini tidak fresh, harusnya belinya di ketika alert pertama dan alert kedua. Begitu. Ya. Nanti kecuali kalau dia nanti setelah itu Bapak Ibu melihat dia masih di dalam the best time for buying, kalau sudah ikut workshopnya pasti sudah paham atau sudah lihat tutorial trading plan. Jadi alert kalau masih Pak ini udah alert ke 10 kali, berarti dia kita tinggal lihat profit run aja karena bagus dong kalau terus-terusan alert. Kalau kita sudah masuk, kalau belum masuk baru pusing juga kalau udah tinggi sahamnya. Oke, itu dia yang menjawab pertanyaannya. Sekarang kita akan lihat mulai dengan Speedo SRTG. Speedo SRTG. Kita cek speedometer dari Saratoga. Saratoga sekarang dia berada di zona grid. Artinya saat ini Saratoga demand lebih besar daripada supply. Kalau demand saat ini lebih besar daripada supply, harga terus naik. Kalau terus masuk demand-nya, maka harga terus naik sehingga kalau suatu saat terlalu greedy, maka dia masuk ke zona ekstrim. Di sini mungkin saatnya puncaknya seller akan masuk, kita juga bisa profit taking, atau kalau sudah ekstrim greed, jangan langsung beli, kita tunggu dia koreksi ya. Orang terlalu greedy kita malah masuk, itu salah, bisa beli di pucuk gitu. Nah, tool ini membantu. Sekarang kita lihat Star SRTG, rotasi bintang untuk saham Saratoga. Saratoga dia secara relatif terhadap komposit untuk data daily. Kita lihat Saratoga dia bergeraknya mengikuti rotasi sebenarnya. Dia dulu dari panic bergerak menuju hope, bergerak sekarang menuju grid nanti mungkin kalau supply-nya sudah lebih besar, maka secara relatif dia akan mungkin bergerak fear-nya masuk, dia mungkin mengarah fear, kita bisa profit taking atau naikkan stop loss-nya. Kalau kena stop loss nggak apa-apa, yang penting sudah profit. PNN-nya sendiri secara relatif terhadap komposit dia terus jatuh Bapak Ibu ke zona panic. Artinya ini supply-nya juga terus masuk, dia menjadi panic ya. Sampai nanti suatu saat dia berbelok, dia crossing garis ini, maka itu adalah posisi terbaik untuk sektor finance kita lirik lagi. Per sektoralnya ya, tadi mungkin saham-saham yang bobotnya tidak gede, mungkin dia bergerak berlawanan dengan sektoralnya atau korelasinya dia tidak
positif atau berlawanan. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat dengan weekly star Saratoga. Selain kita lihat daily-nya, kita perlu lihat weekly-nya supaya tahu strukturnya. Oke, weekly-nya malah bagus Bapak Ibu. Karena dia masih slow, masih panic. Jadi kalau kita lihat weekly, ini mainnya jangka panjang, bisa 6 bulan gitu ya kita pegang. Sebulan, 9 bulan, setahun, bahkan kadang-kadang tergantung ya bandarnya. Nah, saat ini dia berada di zona panic. Psikologinya panic, tapi dia sudah bergerak menuju hope. Ini istilahnya lah habislah panic, terbitlah hope. Belum hope-nya belum dominan, tapi sudah ada. Nah, nanti kalau dia crossing di zona ini, dia bergerak. Nah, di sini baru paniknya sudah habis, maka dominannya hope, dia akan bergerak ke grid gitu siklusnya. Jadi kalau Bapak Ibu beli weekly di sini, ini lebih menjanjikan profitnya daripada Bapak Ibu nanti tunggu belinya setelah dia tinggi di grid. Maka beli yang terbaik menurut pengalaman saya adalah ketika dia berada di zona segitiga ini. Antara inilah kita bisa lihat mungkin dia kalau di situ berada di zona-zona bottoming biasanya ya. Oke, sekarang kita lihat W star bukan star S sektor nomor 4. Nah, sekarang bagaimana Saratoga ini kalau pusat rotasinya kita ganti bukan lagi composite untuk data daily-nya, tapi dia adalah IDX Finance. Kita lihat di mana Saratoga ada di sini. Dia sudah masuk grid kalau pusat rotasinya adalah finance karena finance-nya jatuh ke zona panik tadi ya. Kita lihat BBNI Bapak Ibu, ini Bapak Ibu nanti analisa sendiri BBNI nanti atau kalau ada waktu saya buatkan analisa singkatnya. BRIS BBCA sudah panik ya, sudah masuk ke fear, makanya dia bobotnya besar nih BBCA. Mungkin dia yang menyebabkan sektor finance secara relatif terhadap komposen berada di zona panik. Oke, sekarang kita lihat PBV ROE sektor nomor 4. Nice to know saja ya Bapak Ibu, saya jarang gunakan ini. Kita cari Saratoga ada di mana. Nah, ini kalau banyak gini bingung saya. Bapak Ibu bisa cek sendirilah nanti. Ada Saratoga kok. SDRA. Ya. Pokoknya kalau dia selagi harganya tidak di bawah 200, lalu dia PBV-nya ROI-nya tidak negatif, itu ada di sini ya. Cuman market cap-nya harus dibesar di 3 triliun juga. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dulu saham-saham alert ini, volatility-nya seperti apa. PVM, portfolio volatility map dari Harum ya. Jadi namanya portofolio. Bapak Ibu bisa masukkan portofolio Bapak Ibu 10 saham ya maksimum. Harum, lalu BSSR, lalu SRTG, lalu ESA, lalu RMKE. Oke. Bagaimana mereka? Bapak Ibu kita lihat volatility-nya. Jadi datanya ada 12 bulan. RMKE ESA, SMKE ESA nih, RMKE ESA ini satu yang volatility-nya sama. Lalu satu average daily return-nya lebih tinggi di atas composite. Yang ESA dalam data setahun dia ini kalah ya, averaging daily-nya lebih rendah 0,4-an sekitar ya. Oke, composite sedikit di bawah ya. Saratoga dalam data 12 bulan dia daily average return-nya di bawah composite minus. Oke, begitulah kira-kiranya. Sekarang kita cek untuk portfolio correlation map PCM. Gunanya apa? Supaya kita tahu nih, mereka ini saham yang alert ini korelasinya bagaimana ya. Kadang-kadang dulu kan kita berpikir dalam satu sektor finance sentimennya sama, korelasi tinggi, ternyata tidak juga. Nih, alert yang sering bermuncul samaan, korelasinya sama, kita cek dulu secara kuantitatif ya. PCM nama sahamnya. Ternyata korelasinya banyak yang tinggi ya, hijau semua, kecuali RMKE ini berbeda. Kita lihat sekarang Saratoga. Ini Saratoga. Saratoga dengan BSSR tinggi. Jadi kalau punya Saratoga jangan beli BSSR. Apalagi dengan ESA dia tinggi. Dengan Harum dia tinggi. Kecuali dengan RMKE. Jadi inilah dia Bapak Ibu. Gunanya tool ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya RMKE boleh beli saham-saham yang alert hari ini berbeda. Mungkin karena RMKE ini datanya nggak tahu IPO-nya kapan ya. Mungkin karena memang datanya belum 12 bulan. Saya nggak tahu. Bapak Ibu bisa cek nanti. Itu mungkin penyebabnya. Oke, kita cek dulu ya. VVE RMKE sudah 1 tahun belum?
Kalau enggak mungkin itu punya. Oh, sudah ya Bapak Ibu. September hampir VPA weekly RMKE. Sudah atau belum? 2002. Oh, sudah. Berarti sudah valid nih. Dia sudah bottoming. Nanti kita bahas ya RMKE. Saya mau tahu aja. Oke, berarti valid tuh RMKE, datanya 12 bulan 12 trailing month. Sekarang kita akan bahas mulai dengan VPA weekly SRTG Saratoga ya. Nah, ini kalau dari Wyckoff weekly-nya tidak bagus Bapak Ibu ya. Karena kalau dari Wyckoff ini menyatakan mungkin zona akumulasi ya. Ini adalah the best time for buying, ini adalah second chance to buy, maka dia naik karena patternnya sudah low high high low high high. Sudah nih, tiba di sini adalah distribusi, ini disebut dengan marking up. Marking up Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mau lihat ini, lihat di weekly analysis atau nanti ada di tutorial tentang volume price analysis ya, volume price analysis ya. Ini adalah distribusi, ini adalah marking down-nya Bapak Ibu. Ini the best time for selling, ini second chance to sell, maka dia turun. Nah, sekarang kita berada di bottoming di sini. Nah, ini menariknya ya Bapak Ibu ya. Tapi berhati-hati karena di sini kalau kita lihat memang weekly-nya naik tapi volumenya turun. Tapi di sini terjadi akumulasi ya. Ini tricky ya Bapak Ibu, tricky. Karena dia naik tapi volumenya turun. Tapi di sini terjadi kenaikan sejak di sini, sejak dia batas akumulasi kan di sini nih. Nah, sejak di sini ini sebenarnya terjadi akumulasi ke sana. Jadi kalau dari sini, dari ini memang fase yang flat ini adalah akumulasi. Kita bahas di daily-nya biar kelihatannya. Baik, kita VPA SRTG. Iya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah marking down, ini selling climax, auto reaction, secondary test. Langsung di sini dia naik ke atas. Belum the best time for buying, lalu dia turun. Ini sign of weakness. Lihat, mungkin di sini fase B-nya ya. Lihat nih yang sudah ikut workshop volume price analysis, kita menemukan pattern seperti ini. Kita tunggu adalah pattern C-nya. Fase C kita agak susah ini kalau menentukan ini, mungkin dia di atas inilah ya. Karena kan kita cari resistance-nya. Sekarang yang penting udah low, high, high, high low. Yang kita tunggu adalah dia break untuk higher high. Hari ini dia volumenya besar, ini terjadi arah ke atas sana, dia begini ya. Jadi ini juga tricky, tapi sudah bottoming dan yang kedua ini retest dia tidak lebih rendah. Jadi mungkin fase ini ke sana adalah fase akumulasi. Nah, cuman karena Wyckoff strukturnya adalah sudah di fase marking down, kita harus benar-benar pasang stop loss rapat di weekly-nya. Stop loss tidak boleh kalau begitu dia jebol di 1,5 kurang 2 tick berarti 1505. Ini adalah stop loss wajib. Kenapa? Kalau udah jebol maka dia melanjutkan pattern marking down. Wajib ya, dia akan mencari demand di bawahnya. Oke, di daily ya boleh beli Bapak Ibu karena dia sedikit lagi akan menjadi the best time for buying, mungkin kita tidak tahu di mana. Apakah the best time for buying yang ambil yang atas ini ataukah sini, kan kita by definisi saja. Mungkin atas inilah ya. Jadi Bapak Ibu sekarang ini masih bisa beli. Stop lossnya kalau yang mau agresif di bawah ini, kalau yang konservatif di bawah ini ya Bapak Ibu, di bawah. Yang untuk yang weekly stop lossnya 1505 tadi. Itu wajib ya, tidak boleh tidak ada stop loss di 1505. Kenapa beda-beda? Karena di dalam workshop trading as business memang saya jelaskan ini harus beda-beda. Kalau aneh, kalau sama justru aneh gitu ya, karena setiap orang punya maksimum pain level berbeda, pengalaman berbeda, semuanya berbeda ya di dalam market. Mungkin metode bisa sama, tapi secara psikologi dan style trading tidak ada yang identik 100%. Oke, sekarang kita akan lihat evol SRTG. Makanya ini yang untuk konser agresif kita bisa pakai di sini. Ya, sebenarnya ini belum bisa dipakai karena dia belum break ke atas ya, yang ini. Belum. Kecuali tadi ini bodinya besar, maka kita bisa di sini. Sekarang kita lihat di mana? Inilah ya. Kalau ngambil body ini berarti dia di sini. Ya hampir sama lah Bapak Ibu ya di sini. Itu untuk yang agresif, konservatif boleh di sini atau pakai weekly.
Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Weekly SRTG. Dia tertahan di zona supply and demand, Untuk jual di mana? Bapak Ibu bisa lihat, ini ada besar. Lalu kita lihat candlenya. Ini disebut dengan sell mother candle. Jadi untuk membuat target jual, Bapak Ibu pilih candle yang sell mother candle yang saat dia muncul itu turun terus, tidak pernah naik-naik. Jadi target jual kita dia ini ada supply zone sekitar, ambil ekor, ambil badan sekitar di sini ya. Sekitar di situlah Bapak Ibu nanti fine tune ya. Jadi sini kalau naik maka di sini jual. Ya, sini jual dulu Bapak Ibu. Jual 50% lah, stop loss dinaikkan. Kalau sudah jual 50% terus dia turun kena stop loss, kita sudah profit lumayan lah Bapak Ibu. Tapi kalau dia tidak kena stop loss, dia naik terus, kita masih ada 50% sisanya, aman. Jadi stop lossnya itu di sini. Karena kalau ini untuk weekly, kalau ini kena jebol, maka dia akan cari demand zone ini. Jadi ada alasan ya, ada alasan kenapa kita wajib pasang stop loss, karena dia sudah membentuk satu struktur wyckoff. Kalau ini marking down, dia akan lanjutkan ke bawah. Oke, sekarang kita lihat VBP SRTG. Nah, di daily Bapak Ibu, kalau masih mau turun ke bawah, call stop loss di sini, ini adalah zona buy. Tapi kalau dia turun untuk agresif, Bapak Ibu bisa buy sepanjang body ini. Stop lossnya di sini ya. Ini kalau yang stop loss di bawah sini, ini adalah demand zone. Demand. Ya, ini dia demandnya. Ini juga demand ya. Jadi memang demand itu berada di sini. Untuk yang stop loss di bawah ini. Oke, jadi tahu kita. Nah, target jual tadi kalau untuk daily bisa pakai ini. Ya, ini karena ini setelah dia muncul, sell mother candle untuk daily, dia turun belum naik-naik. Oke, sekarang kita cek dengan wave SRTG. Wave-nya ini down wave-nya valid. Nah, di sini terjadi perubahan tren karena ini dia lebih rendah. Ini balik lagi down move-nya. Nah, sekarang kalau dia mau up wave, dia harus membentuk break new high dan volume ini harus besar. Oke, itu dia. Masih transisi ya, masih undecisif, kita belum tahu. Mungkin kalau dia tambah kuat up wave-nya maka akan jelas terjadi perubahan tren dan kita sudah saatnya masuk karena dia bottoming. Boleh dikatakan fresh lah alertnya. Sekarang kita cek dengan DOM SRTG. DOM ini adalah dominasi rasio. Saya lihat tadi data asingnya sudah masuk. Hari ini asingnya 15%, lokalnya 43%. Begitu juga Bapak bisa lihat untuk 5 hari, untuk 20 hari, sampai 100 hari, 200 hari, asingnya 20%, lokalnya 98% rasionya. Berarti banyak lokal ya. Baik, kita lihat. PIF, fund flow, ini asing ya. Dana asing. PIF, SRTG, bagaimana asingnya? Asingnya jualan terus Bapak Ibu. Asingnya jualan terus, merah terus, kecuali hari ini mulai masuk dia 5,13 miliar ya Bapak Ibu. Jadi kalau besok mau pasang stop lossnya di 1615, kita ambil agresif, berarti stop loss ada di 1605 ya, 1605. Sementara kalau untuk di weekly 1505. Nah, di sini Bapak Ibu kalau dia naik ke atas bisa beli, kalau turun ke 1705 bisa beli, mungkin beli sini 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot gitu ya Bapak Ibu kalau dia turun ke bawah. Kalau mau gitu juga boleh ya. Atau satu lot juga boleh, dia piramida. Tapi asingnya yang keluar terus ya. Sekarang kita lihat dengan foreign flow map sektor nomor 4, data 5 hari, bagaimana peta dari foreign flow untuk sektor finance. Iya, yang paling besar BBNI. Jadi BBNI nanti coba kita analisa ya Bapak Ibu ya. BBRI sama BPCA dia dalam 5 hari banyak capital outflow ya. Bank Mandiri ini juga bagus juga ini Bapak Ibu, dia ada akumulasi. Sekarang kita lihat netnya, net map sektor nomor 4 data 5 hari. Ya, BBNI kalau netnya juga akumulasi, BBCA juga lokalnya juga digabung dengan asing dia distribusi ya.
Jadi BBN ini menarik nih Bapak Ibu. Saratoga net sell sedikit asingnya, lokalnya. Jam 5 hari. Sekarang kita akan cek dengan tren SRTG. Ya Bapak Ibu 30 menit ya, mudah-mudahan tidak membosankan nanti. Oke Bapak Ibu, aduh ini saya laporan keuangannya ini ya, anggap tidak valid ya Bapak Ibu, kita jangan diperhatikan. Sekarang dia harus break 1745. Kalau dia break 1745, 1750, maka dia membentuk new high, maka mungkin akumulasi segera selesai, dia memberikan second chance to buy, maka dia bisa naik mudah-mudahan. Ya, yang sudah beli sabar saja, tapi kalau ternyata batal skemanya, maka Bapak Ibu wajib pasang stop loss di 1505 kalau mau main di weekly. Sekarang kita lihat PWS SRTG. SRTG Bapak Ibu, ya dia sideways. Ya zone-nya masih flat, belum kelihatan ada akumulasi, ada sinyal buy 2 yaitu IDX dan stokastik, trennya sudah up ya. Oh, sudah up dia. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, kalau masuk-masuk di bawah ini maka kita bisa buy. Dia harus break dulu support resisten ini. Dan kalau kita lihat, kita tunggulah mudah-mudahan dia flat, setelah flat dia menjadi strong, tapi sebenarnya hari ini cukup kuat candle-nya Bapak Ibu hingga dia powerboy-nya up. Oke, itu saja dia untuk Saratoga. Kita akan quick cepat saja untuk saham yang lainnya supaya Bapak Ibu tidak bosan. Alert atau nanti kita buat terpisah lah detailnya. Alert. Oke, jadi tadi kita bahas Saratoga, kita lihat Harum, Alert, Harum. Harum, fresh dia Bapak Ibu. Kita lihat dengan Speedo Harum. Nanti kalau ada waktu saya buat tambahan analisa detailnya ya. Speedo Harum berada di zona grid. Demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star Harum. Dia zona panik, sempat menuju panik, lalu dia berbalik lagi atau ada demand masuk hari ini. Kita lihat VPA Harum ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang menarik kita buat chat sini. Oh, begitu dia di sini ya. Ini harus main di weekly ya Bapak Ibu, karena kalau di daily dia sudah bottoming, ini ada spring sedikit, dia sudah naik. Harusnya kita beli di sekitar dari sini, dia sudah naik, kita harusnya sudah bisa profit ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang ini dia coba naik, volumenya juga ledakan volume ini sebenarnya nih. Ya, dia turun-turun meledak dia volume. Dia mau indicate strength ya gitu. Lalu kita lihat saham berikutnya. Udah berapa nih? 32 menit ya. Saham berikutnya adalah BSSR, Alert, BSSR. Nah, ini baru masuk Kompas 100, kita lihat Speedo, BSSR. Jadi nanti kalau analisa yang barunya kita sudah langsung, oh dia Extreme Grid. Oke, hati-hati ya, kita lihat. Udah naik tinggi berarti Speedo Star BSSR. Rotasi bintang daily BSSR berada di mana? Oke, dia menguat di zona grid relatif terhadap komposit. Cukup bagus dia menguatnya. Kita lihat VPA BSSR. Apakah dia ada buying climax? Oh, naiknya kencang sekali. Lagi-lagi kita harus naik ya. Bapak Ibu, ini naiknya luar biasa nih Bapak Ibu. Naik, sideways, volume hilang, lalu naik lagi. Ini kenaikannya mungkin kalau main di weekly bisa panjang nih, VPA, BSSR. Nanti ditunggulah, mudah-mudahan kita bisa bikin analisanya. Oh, di situ ya, Bapak Ibu. Kritikal nih bentuknya nih. Tapi dia sudah break weekly-nya. Weekly-nya faktanya dia break lah. Itu faktanya, dia bentuk new, baru dalam 20 candle terakhir. Sinyalnya tidak ada. Oke. Nanti kalau kita ada waktu, kita bikin analisa lebih detail. Sudah, ESA pun juga bagus nih, kita lihat alert ESA, dia fresh atau tidak. ESA 821, dia tidak fresh Bapak Ibu ya, karena belum 1 bulan dia sudah ada alert lagi. Sebenarnya beli ESA ini sejak bulan Juni tanggal 5, nih di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu harusnya, karena alertnya sudah terus-terusan, dia mungkin sudah naik dan konsisten lagi pula ya. Kita lihat dengan Speedo ESA. Grid, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat sekarang Star ESA. Oh, dia turun tertahan penurunan sekarang ya Bapak Ibu, nanti silahkan cek weekly-nya atau kita nanti lihatlah di analisa singkat. VPA. Kadang-kadang tuh harus lihat
weekly-nya, tapi waktunya terbatas nih VPA SH karena tidak mau berlama-lama, ini aja sudah 32 menit. Ya, dia marking down akumulasi. Ya, nanti kita akan bahas detailnya Bapak Ibu. Volumenya juga hari ini di atas rata-rata. Sepertinya bagus. Kita lihat dengan ya sudah ya, kita lihat alert berikutnya biar cepat. RMKE. Alert RMKE. Jadi sudah kita intip-intip, dia harusnya belinya di bulan Juli ya, tanggal 5 itu fresh alertnya. Kita lihat start RMKE. Oh, dia panik. Hari ini dia berbelok Bapak Ibu. Setelah dia jatuh terus relatif komposit, hari ini dia menguat. Oke, kita lihat. Speedonya gimana tadi? Speedo RMKE. Fear, masih mungkin kemarin extreme fear ya. Extreme, karena dia lihat star rotationnya jatuh terus tuh. Berarti extreme fear hari ini masuk ke fear. Demand-nya ada masuk. Kita VPA RMKE. Oke, betul ya. Dia jadi panik ya Bapak Ibu. Panik. Ada sinyal buy. Dia masuk ke demand sini, dia naik ke atas. Nanti ini kalau ada waktu kita akan bahas bikin video terpisah, Bapak Ibu jangan lupa tonton. Singkat saja nanti, paling cuma 7-8 menit aja nanti biar singkat. Baik, itu saja Bapak Ibu aftermarket close hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.